وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa pelajaran yang kita ambil di sini? Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam surah Ad-Duha yang sering kita baca gitu kan. Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dahulu engkau itu kami dapati dalam keadaan yatim dan kamilah yang mengurus dan mengasuh engkau. Ini kan surah Ad-Duha ini mungkin di munasabah yang lain sudah pernah saya sampaikan. Surah Ad-Duha ini adalah hiburannya Allah terhadap Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan perkataan yang tidak nyaman dari salah seorang wanita Quraisy. Atarakaka syaitanuka. Wahyu kan gak turun-turun. Kemudian salah seorang wanita Quraisy itu mengatakan, setan kamu meninggalkan kamu ya, nggak datang-datang lagi ya. Yang dimaksudkan siapa? Malaikat Jibril. Ini ucapan lancangnya orang Quraisy itu terhadap malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala kan dalam surah Al-Baqarah menegaskan itu. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril itu kan, sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan nur di dalam hatimu, yaitu apa? Wahyu. Allah tugaskan untuk menurunkan wahyu, dan wahyu itu adalah nur. Allah sebutkan nur, cahaya itu. Menjadikan cahaya itu di dalam hatimu. Yang memusuhi Jibril itu diantaranya orang-orang Yahudi dan wanita Quraisy ini tadi. Wanita Quraisy ini tadi mengatakan dia adalah setan kamu, telah meninggalkan kamu. Nah di situ Rasulullah SAW bersedih. Apakah Allah marah sama saya hingga wahyu ini nggak turun-turun gitu kan? Maka Allah turunkan surah Ad-Duha ini sebagai hiburan kepada Rasulullah. Wad-duha, demi duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila ia telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah marah terhadap engkau. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita. Pelajaran manakala kita mendapatkan suatu musibah yang di hati kita itu kita enggak senang gitu loh. Itu bukan pertanda Allah Subhanahu wa taala marah sama kita, bukan pertanda Allah Subhanahu wa taala itu jengkel sama kita, enggak. Dalilnya apa? Surah Ad-Duha ini. Ini Rasulullah jadikan ketika Rasulullah lahir, ayahnya sudah enggak ada. Ini apakah Allah enggak sayang sama Nabi Muhammad? Kemudian diberikan kesempatan bertemu dan diasuh sama ibunya hanya 2 tahun saja. Apakah Allah ini enggak sayang sama Nabi Muhammad? Diberikan kesempatan untuk diasuh sama kakeknya saja hanya 2 tahun. Apa Allah Subhanahu wa taala enggak sayang sama Nabi Muhammad? Enggak, dibantah ini di dalam surah Ad-Duha ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini dalam rangka apa sih? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu nanti lebih baik bagi kamu wahai Muhammad daripada dunia. Memang Allah rasakan kepahitan hidup di dunia itu bagi Nabi Muhammad karena Allah akan memberikan yang terbaik nanti di akhirat. Kalau nanti masing-masing dari kita merasakan hidup kita kok pahit ya, hidup kita kok penuh sengsara, ini masalah ini datang terus, maka yakin ini Allah sedang mempersiapkan yang terbaik nanti di akhirat. Ya kita husnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa nih? Nabi Muhammad kesedihan, kesengsaraan itu sudah diberikan semenjak kecil. Nah, masing-masing dari kita kan masa kecil alhamdulillah enggak mengalami masa penjajahan kan kita waktu kita masih kecil gitu.
nggak mengalami sebagian dari kita mungkin tidak mengalami berpisah dari kedua orang tua, masih mendapati kedua orang tua kita memberikan kasih sayang kepada kita. Alhamdulillah. Ini Allah Subhanahu wa taala memang rasakan kesengsaraan dunia untuk mengganti dengan yang terbaik nanti di akhirat. Allah tegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak nanti akan diberikan kepada kamu, kata Allah, saufa. Saufa itu lama. Tapi kalau sa akan ntar lagi dikasih. Itu sa pakai sin aja. Tapi ini saufa, kelak lama nanti baru akan dikasih. Oleh karena itu sabar. Sebagai bukti baru Allah tegaskan alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah dulu kamu itu yatim dan yang memberikan ganti pengasuhmu itu adalah kami, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan ketika beliau yatim masih ada ibunya. Ketika sudah ditinggal ibunya masih ada kakeknya. Ketika sudah ditinggal kakeknya masih ada pamannya. Siapa yang memberikan takdir yang seperti ini? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bahwasanya kesengsaraan yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini bukan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala itu marah atau tidak senang terhadap Nabi, tidak, tapi Allah sedang mempersiapkan yang terbaik nanti di akhirat. Kemudian pelajaran yang kedua, kenapa kok dijadikan seperti ini? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juru dakwah. Antum lihat ketika kecil udah dipisah ya. Udah dipisah dari ibunya. Di antaranya adalah untuk melatih kemandirian. Anak itu jauh dari orang tua. Mungkin sebagian di antara anak-anak kita itu ada yang tidak mandiri hingga nanti berkeyakinan dalam hati apa-apa bapak, apa-apa bapak, apa-apa bapak. Apa-apa nanti ibu, apa-apa ibu, apa-apa ibu. Kan saya juga punya keluarga, udah nikah, kemudian hamil, melahirkan. Ketika melahirkan, ngasuh anaknya masih manggil, "Ma, ini kayak apa nabeol anak saya?" gitu. Ketergantungan dengan orang tua itu masih ada gitu. Dan itu masing-masing kita juga gitu kan. Saya, kemudian siapa yang masih ada orang tuanya, yang masih tinggal sama orang tuanya, masih mengharap urusan ini nanti dah bapak saja yang ini, bapak saja yang ini. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Muhammad itu mandiri. Maka dari kecil berapa hari setelah itu sudah dipisah sama ibunya. Karena seorang juru dakwah itu harus mandiri. Harus mandiri. Oleh karena itu dalam 40 tahun masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya persiapan diri beliau secara pribadi, secara fisik, secara mental untuk berjuang. Jadi secara fisik, secara mental untuk berjuang itu Allah Subhanahu wa taala memang jauhkan dari kasih sayang manusia. Allah sempatkan sedikit saja. Jangan terlalu lama mendapatkan kasih sayang dari manusia, agar Nabi Muhammad itu selalu mengingat yang memberikan kasih sayang sejatinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga akan kita lihat pada episode kehidupan Nabi Muhammad ketika Allah mencabut Abu Talib dan mencabut ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha di tahun ke-10 kenabian. Nah, di antara hikmah yang bisa kita ambil di sini apa? Selama perjuangan dakwahnya Rasulullah itu kan support dananya kan dari ibunda Khadijah. Kemudian dekengan politik pelindungnya itu pamannya. Dicabut dua ini oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Jangan bergantung kepada dua ini. Allah rasakan. Ini yang penopang dakwah dua ini Allah cabut di tahun yang sama. Allah ambil di tahun yang sama hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasakan gak ada pelindungnya, gak ada yang memberikan support dana lagi gitu kan. Dirasakan seperti itu memang supaya apa? Kembali kepada Allah. Nah, lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang seperti itu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kembali kepada Allah, Allah kasih ganti enggak? Kasih ganti. Gantinya apa? Pada tahun depan datang
jamaah haji, pemuda-pemuda berjumlah 6 orang dari Yathrib ini nanti secercah cahaya nanti yang akan menerima hidayah Islam itu, membawa Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk hijrah ke sana. Jadi pemuda-pemuda ini nanti yang mendengar, oh ini sudah ada Nabi akhir zaman sebagaimana yang diteriakan oleh pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Ayo, kita sampaikan ini kepada kaum kita. Semakin banyak yang masuk Islam, tahun depannya datang lagi rombongan lebih banyak, baiat lebih banyak kepada Rasulullah, pulang lagi menyebarkan Islam. Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mengajarkan Islam di Yathrib sampai Rasulullah pada tahun ke-13 kenabian hijrah. Dan itu tahun pertama hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi singkat ceritanya seperti itu, dan ini hikmah yang bisa kita ambil dari beberapa peristiwa ini. Nah, pada saat pengasuhan pamannya ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antara peristiwa yang pernah terjadi selama pengasuhan pamannya ini yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab ini, yang pertama adalah yustasqal ghamamu biwajhihi. Peristiwa Abu Talib meminta hujan dengan perantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan di sini, akhraja Ibnu Asakir. Al-Imam Ibnu Asakir itu meriwayatkan. Saya coba mencari ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir di mana, saya belum ketemu. Al-Imam Ibnu Asakir itu punya kitab Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus. Sejarah Damaskus ini beliau menceritakan biografi tokoh-tokoh ahli hadis dan tokoh-tokoh ulama yang pernah ada di Damaskus, Syam. Dan ini adalah kitab tarikh yang terbesar. Tarikh di sini bukan tarikh sejarah loh ya, tapi tarikh, kitab kumpulan biografi terbesar yang disusun untuk menyebutkan nama-nama perawi hadis, ahli hadis yang ada pada kota tertentu. Jadi dalam disiplin ahli hadis itu ada fan kitab, ada kelompok bidang kajian, kitab-kitab yang disusun, kitab-kitab biografi ulama rijal, ulama hadis yang disusun dengan dikelompokkan berdasarkan negeri-negerinya, kota-kotanya. Ada literatur kitab Tarikh Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini menyebutkan biografi dari perawi-perawi hadis yang pernah ada di Baghdad. Nah, adapun yang Tarikh Dimashq ini kitab yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir ini untuk menyebutkan, memberikan informasi tentang perawi-perawi hadis yang berada di Damaskus. Nah, dalam kitabnya ini beliau tidak hanya memberikan keterangan atau informasi perawi saja, tetapi yang sebagai sumber hadisnya yaitu Rasulullah SAW, beliau juga ceritakan dalam kitab ini, gitu loh. Karena Rasulullah ini adalah sebab utama dibebaskannya Damaskus, negeri Syam pada saat itu. Sebab utamanya apa? Ya, itu nanti kan kembalinya ke mimpinya Raja Heraklius yang mengatakan nanti kelak kekuasaan orang ini akan sampai di tanah ini, di tempat di mana aku berpijak sekarang, yaitu di wilayah Syam. Nah, Al-Hafidz Ibnu Asakir itu punya kitab Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq ini ketika diterbitkan oleh salah satu penerbit di Timur Tengah sana, seingat saya penerbit Darul Fikr itu jumlah jilidnya sampai 80 jilid, Bapak Ibu sekalian. Panjang ini kitabnya ini. Artinya banyak biografi ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir di situ. Nah, saya nyoba cari riwayat ini lah, kitabnya 80 jilidnya belum ketemu sampai sekarang. Nah, di sini adapun di sini Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ketika mengihalah menyebutkan footnote-nya di sini, beliau tidak menyebutkan footnote-nya ini kepada catatan kakinya, tidak disebutkan kepada kitabnya Ibnu Asakir Tarikh Dimashq ini, tetapi beliau mengambilnya dari sumber kedua, sumber sekunder, yaitu dari
Mukhtasar Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdullah An-Najdi. Ini saya juga belum pernah membuka sirah Rasul yang ini gitu loh. Namun riwayat yang akan kita baca di sini riwayat tentang orang-orang Mekah pada saat itu meminta hujan kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad masih kecil. Itu penggalan riwayatnya, penggalan syair yang diucapkan oleh Abu Talib itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nanti akan kita baca insyaallah. Nah, di sini Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan akhraja Ibnu Asakir an Jalhamah ibn Arfatah. Dari Jalhamah ibn Arfatah ini salah seorang bangsa Arab, entah dia berasal dari mana. Ketika itu Jalhamah mengatakan apa? Qala qadimtu Makkah wa hum fi qahtin. Aku suatu ketika datang ke Mekah dan orang-orang Mekah pada saat itu sedang berada di musim paceklik. Faqalat Quraisyun, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, "Ya Aba Talib, wahai Abu Talib, aqhatal wadi, lembah ini udah kemarau, kering, wa ajdabal iyal, kebutuhan-kebutuhan kita itu hilang karena musim kemarau ini. Fahalumma fastasqi, maka segeralah engkau memohon agar hujan itu diturunkan." Fakharaja Abu Talib, maka Abu Talib keluar. Wa ma'ahu ghulamun, bersamanya ada seorang anak. Anak tersebut yang dilihat oleh Jalhamah ini, Jalhamah nggak tahu kalau ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Talib keluar itu bawa anak ini, ka'annahu syamsu dajin, seperti matahari yang terang benderang, tajallat anhu sahabatun qasma, yang mana matahari ini seperti matahari yang terang benderang yang dia mengusir awan-awan yang berada di sekelilingnya itu. Dengan cerahnya cahaya matahari ini, awan-awan hitam itu menyingkir gitu loh. Jadi ketika keluar itu kan Abu Talib keluar bersama anak ini tuh orang-orang Quraisy itu minggir gitu loh. Seperti matahari yang bersinar keluar dan awan-awan hitam itu minggir. Seperti itu yang diungkapkan oleh Jalhamah ini tadi. Haulahu Ughailamah, di sekelilingnya itu ada anak-anak kecil yang lain. Fa akhadahu Abu Talib, kemudian Abu Talib mengambilnya. Fa alsaqa dhahrahu bil Ka'bah, punggungnya ditempelkan ke Ka'bah. Walada bi asbu'ihi al-ghulam, kemudian menahan anak tersebut dengan jari-jarinya. Wa ma fis sama'i qaza'ah, pada saat itu di langit itu enggak ada qaza'ah. Qaza'ah itu awan putih, yang gumpal putih itu qaza'ah. Awan putih pada saat itu enggak ada. Antum bisa bayangkan langit itu biru, enggak ada awannya gitu kan pada saat itu. Nah, ketika sudah ditempelkan Nabi Muhammad di Ka'bah, kemudian Abu Talib minta hujan turun. Fa'aqbalas sahabu minha huna wa huna. Terlihat sahab awan tebal dari sisi sana, dari sisi sini itu datang. Wa agdaqa waqdaudaqa, datang kemudian berkumpul sampai kemudian semuanya menutupi. Wan fajaral wadi wa akhdaba an-nadi wal badi. Maka setelah itu terpancarlah air dari lembah itu, sungai yang mengalir di lembah itu langsung mengalir deras ketika hujan itu turun. Wa ila hadza asyara Abu Talib, terhadap peristiwa ini Abu Talib kemudian menyenandungkan suatu bait syair mengatakan, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi, anak yang putih yang dimintakan hujan dengan dirinya. Thimalal yatama ismat thimalal yatama ismatan lil aramili, yang dimintakan dari zat yang melindungi anak yatim. Thimalal yatama, yaitu yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung bagi anak yatim. Ismatan lil aramili, juga pelindung bagi para janda-janda yang tidak ada suaminya. Armalah itu janda yang miskin. Kalau janda saja itu disebut thayyib, itu janda. Tapi ketika janda miskin, dia perlu untuk disantuni,
istilahnya dalam bahasa Arab armalah. Nah, syair ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dibawakan juga riwayatnya itu dari Abdullah ibn Umar dan dari Anas ibn Malik di dalam satu bab. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab so'alin nasi al-imam al-istisqa'a idza qahatu. Bab yaitu ketika apa? Ketika orang-orang meminta kepada pemimpin untuk istisqa, untuk meminta hujan kepada Allah, minta kepada pemimpin. Idza qahatu, pada saat mereka itu mengalami musim kemarau. Masih ada waktu enggak? Enggak ada apa? Berapa menit lagi? 1 menit. 5 menit ya. Nah, sampai di sini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul ini apa? Minta kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Di bab yang sama, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Umar ibn al-Khattab itu mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyika. Ya Allah, dahulu kami tawassul untuk memohon kepada engkau agar diturunkan hujan itu dengan nabi engkau. Kemudian setelah Rasulullah tidak ada, Umar mengatakan apa? Ketika itu beliau sebagai khalifah kan, Rasulullah sudah wafat. Wa natawassalu bi'ammi nabiyyika. Nah, sekarang kita tawassul dengan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Umar bin Al-Khattab tawassul, dibawanya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib pada saat itu. Nah, sampai di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tawassul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat Nabi Muhammad itu masih hidup. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, nah seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, tawassulnya adalah dengan orang soleh. Nah, jadi tawassul dengan orang soleh itu dibenarkan di dalam syariat Islam kalau orang soleh itu masih hidup. Ketika orang soleh itu masih hidup. Tawassul itu sebenarnya apa sih? Tawassul itu kan menjadi perantara. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara yang lebih bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang jelas tegas di dalam syariat, tawassul wasilah yang diizinkan oleh syariat itu ada 3. Yang pertama, amal soleh kita sendiri. Jadi kita tawassul menjadikan perantara antara diri kita dengan Allah itu dengan amal soleh kita, memperbanyak amal soleh kita. Ini sebagaimana dalam hadis 3 orang yang tersesat kemudian terperangkap di dalam goa. 3 orang ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, tawassul memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung dan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, hal ini karena diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang husna, mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Nah, yang ketiga baru tawassul dengan orang soleh. Dalilnya hadis Umar bin Khattab itu tadi, Umar bin Khattab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang soleh yang masih hidup. Artinya apa? Kita minta kepada orang soleh itu untuk mendoakan kepada kita. Itu bentuk tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara-perantara yang 3 ini tadi. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kemudian ini sebelum saya tutup, saya nanti mohon maaf, pekan depan saya ada rencana untuk safar keluar kota gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin pengajian untuk minggu depan diliburkan lagi. Saya minta maaf sekali lagi ini diliburkan lagi untuk pengajian pekan depan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti bisa datang ke pengajian lain yang juga lebih bermanfaat daripada pengajian kita di mushola ini.
dan tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu gitu. Jadi saya sampaikan di sini supaya nanti Bapak Ibu sekalian kalau pas nanti ke sini terus saya nggak ada kan, loh kok nggak ada gitu kan. Saya khawatir nanti Bapak Ibu sekalian kecewa. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya saya ada rencana untuk keluar kota nanti pada pekan depan, dan insya Allah nggak lama gitu kan. Pekan depannya lagi nanti kita lanjutkan kembali pembahasan Sirah Nabawiyah ini. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan menjadikan manfaat apa yang kita pelajari, dan Allah menganugerahkan amal soleh kepada kita setelah kita mendapatkan ilmu yang kita pelajari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.